Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari kita. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Maka semoga kita dibantu oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, tatkala melihat kondisi dunia, maka kita akan mendapati banyak musibah dan petaka. Di setiap negara ada musibah yang berbeda dengan negara lain. Tapi ada satu musibah bersama, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai 2021 belum selesai. Apabila kita melihat dan memandang negeri yang kita cintai ini, Nusantara, Indonesia, kita akan melihat petaka demi petaka itu terjadi. Baru selesai musibah ini, datang musibah yang lainnya. Teman-teman kita yang di Sulawesi, beberapa tahun yang lalu, Palu ditimpa oleh gempa, oleh longsor, oleh tanah yang bergerak. Dan sekarang di Sulawesi juga terjadi gempa, terjadi bencana di sana. Banjir menimpa daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir. Nggak dalam bayangan itu akan banjir. Kenapa? Puluhan tahun orang hidup di sana, tidak pernah ada air yang masuk ke rumah. Tapi tahun ini rumahnya tenggelam dengan banjir. Longsor, tabrakan. Subhanallah. Melihat musibah yang bertubi-tubi, yang kadang-kala menimpa internasional yang disebut dengan pandemi, atau menimpa nasional, atau menimpa rumah kita atau keluarga kita. Banyak orang yang tidak memahami beragamnya sebab terjadinya bala. Dan juga tidak dapat mencerna hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Coba kita lihat, tatkala terjadi kebakaran di sebuah pasar, atau terjadi banjir di sebuah tempat, maka akan dikirim penyelidik atau yang menyelidiki apa penyebab banjir, apa penyebab terjadinya kebakaran. Kalau bicara banjir, mungkin mereka akan mengatakan, ya karena jumlah curah hujan yang begitu besar, sehingga sungai tidak menampung. Kebakaran, apa sebabnya? Oh, sepertinya ada gas yang bocor, atau tabung gas yang meledak, macam-macam cerita. Padahal itu gas puluhan tahun di sana nggak kebakar. Itu orang jualan di sana puluhan tahun terjadi kebakaran. Kenapa itu terjadi? Kebanyakan orang-orang yang memandang dunia ini tidak memiliki pencipta, maka hasil
penyelidikan dia itu hanya sampai kepada titik, oh banjir ini karena volume hujan, atau karena sampah, atau karena sungainya yang menyempit. Kalau bicara kebakaran itu karena ada arus pendek atau ahibati fillah. Kita sibuk mencari sebab yang berbentuk materi. Bicara di beberapa daerah yang banjir mungkin tak kunjung selesai. Kenapa tidak ada penyelidikan tentang penyebab banjir yang sebenarnya? Bukan yang sekedar materi. Bumi ini milik Allah. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, terjadi di Australia, terjadi di Amerika. Mungkin orang akan berpikir, ya ada manusia mungkin yang membakarnya, Ustaz. Tapi kenapa kok dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah yang memiliki nyawa setiap manusia? Sehingga Allah kalau mau cabut nyawa orang yang mau berbuat jahat, Allah cabut, Allah matikan dia. Sehingga kejahatan dia tidak bisa terlaksana. Angin topan yang melanda, badai yang membuat negeri itu porak-poranda, tsunami yang menyebabkan air laut itu meluap ke daratan. Orang akan memikirkan saja, oh itu penyebabnya terjadi patahan. Siapa yang mematahkan itu? Siapa yang mengirimkan itu angin? Siapa? Ahibati fillah. Kita sebagai seorang yang beriman, alhamdulillah, Indonesia ini negara yang beragama. Penduduknya itu beragama. Kita beragama Islam. Semoga Allah mematikan kita di atas agama ini. Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Bukan hanya untuk ruqyah orang sakit. Quran diturunkan bukan hanya untuk hiasan dinding. Quran diturunkan bukan hanya sebagai pengantar orang yang mau meninggal dunia. Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Allah mengirimkan surat cintanya kepada umat manusia. Ada pesan dalam Al-Quran. Sejak 1400 tahun yang lalu, itu pesan terus dikeluarkan gak habis-habisnya. Dan gak ada bosannya orang membaca Al-Quran Karim. Dan akan ada terus generasi yang menghafal Al-Quran, menghafal dan terus menghafalnya. Allah menjaga Al-Quran Karim ini. Tapi terkadang kita sibuk mencari sebab-sebab materi, lupa dengan sebab yang sudah dijelaskan oleh pencipta bumi ini. Allah udah kasih penjelasan. Itu terjadi kenapa? Karena maunya Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah mau itu? Kita perlu tahu. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 79. Ada kebaikan yang menimpa kita. Ada keburukan. Dan Allah jelaskan. Allah jelaskan kepada Nabi-Nya alaihissalam. Dan kita membacanya sampai hari ini penjelasan ini. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Keburukan yang menimpamu karena kesalahanmu sendiri. Ketika terjadi musibah, kita sering mencari kambing hitam. Kenapa kita seperti ini? Kenapa rem mobil anak ini kok belum? Oh, ini gara-gara dipakai fulan ini. Ini fulan kalau pakai memang suka ngerem. Akhirnya rusak anak punya mobil. Tunggu dulu. Kenapa dipakai fulan? Nggak nabrak. Dipakai antum nabrak. Kita nggak bertanya. Kenapa? Keburukan itu dari kita. Boleh kita mencari sebab-sebab materi, silahkan.
Tapi jangan lupa bahwasanya yang menjadikan sebab itu adalah Sang Pencipta, yang menciptakan sebab. Allah Jalla Jalla. Dan Allah menjelaskan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa keduanya mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min." Tidaklah seorang mukmin ditimpa min wasabin wala nasabin. Ya, kelelahan, penyakit. Wala saqamin wala hazanin hatta alham. Dia ditimpa kesulitan, ditimpa gundah gulana, galau hatinya, illa kaffarallahu bihi min sayyi'ati. Melainkan Allah akan menghapuskan dari dosa-dosa. Oh, berarti karena dosa? Iya. Ini musibah menghapuskan dosa buat orang yang beriman. Dan di surat Asy-Syura ayat 30 ada banyak ayat ya. Kalau kita hari ini mau membacakan ayat-ayat tentang musibah yang disebabkan oleh dosa, maka ana rasa akan banyak waktu yang kita habiskan. Tapi Quran ini 30 juz. Sehingga tatkala kita baca Al-Baqarah, kita dapat tuh pesan-pesan di sana. Pindah nanti Ali Imran, kita dapat tuh pesan-pesan. Nanti kita masuk ke surat An-Nisa, dapat tuh pesan-pesan. Nanti kita masuk ke surat Al-Kahfi, dapat lagi di sana. Masuk ke surat Asy-Syura ayat 30. Allah Jalla Jalaluh lebih detail lagi supaya manusia ini, ada manusia yang gagal paham. Dikasih tahu nggak mau tahu. Bisa jadi karena keblinger, bisa jadi karena memang sudah dicatat. Termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga dibacakan ayat-ayat Allah gak paham. Artinya kalau setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia, lalu Allah memberikan musibah, gak ada yang hidup di muka bumi ini. Tapi Allah mengatakan, wa ya'fu an katsir, banyak dari kesalahan-kesalahan yang dimaafkan sehingga tidak diberikan hukuman. Ingat, kalau Allah menghukum kita dengan setiap kesalahan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, ma taraka ala dhahriha min dabbah, enggak ada yang hidup di muka bumi ini. Setiap hari kita berbuat dosa. Kalau Anda tinggal di Jember sini, ada 2,4 juta manusia. Anggap yang berbuat dosa hari itu 1 juta. Kalau satu dosa, sudah 1 juta dosa dilakukan hari ini. Bagaimana kalau setiap orang melakukan 5 dosa? Akan ada 5 juta dosa. Bagaimana ada orang yang dari pagi sampai sore berbuat dosa sehingga nggak tahu berapa jumlah dosa yang dia lakukan. Dia sudah lama berhenti sholat. Enggak sholat. Dia sudah lama tidak berzikir kepada Allah. Dia sudah lama tidak baca bismillah ketika makan. Tidak baca alhamdulillah setelah makan. Matanya jelalatan. Tangannya suka menyakitin orang. Lisannya suka mencaci dan membuli orang. Maka Allah katakan, wa ya'fu an katsir. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan kalian yang dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Nggak dihukum. Ahibati fillah. Ada banyak musibah yang terjadi di masa perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satunya kekalahan yang dialami oleh umat Islam pada waktu perang Uhud. Subhanallah. Itu peperangan menyebabkan banyak korban dari golongan umat Islam. 70 lebih sahabat meninggal dunia. Di antaranya paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang ketika tewas dibunuh, dia dimutilasi. Wajahnya dirusak. Hidungnya dipotong. Telinganya digunting.
perutnya dibelah, jantungnya dikeluarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri terluka pada hari itu. Alaihi salatu wassalam. Gigi beliau patah. Gelang-gelang baju besi itu masuk ke pipinya. Dan kepalanya pun berdarah. Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak sahabat-sahabat tercinta juga gugur dalam peperangan tersebut. Ketika terjadi kekalahan itu, sempat ada yang ngomong, kok bisa kita kalah? Kok bisa kita kena musibah ini? Mungkin mereka berpikir, loh di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah kita ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka Allah jelaskan di surat Ali Imran ayat 165. Allah jelaskan. Jadi tatkala terkena musibah, mungkin sebagian bertanya, kenapa ya? Kok bisa ya? Ya karena dirimu sendiri. Ini para sahabat yang mereka orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, kekalahan itu disebabkan kesalahan kalian. Sehingga tatkala terkena musibah, yang harus dilakukan manusia itu introspeksi diri. Udah tahu ini gara-gara Anda. Oleh karena itu sebagian salafus saleh ketika dia itu naik kendaraannya, naik keledainya, naik kudanya, kok hari itu nggak enak, kok nggak nyaman naikannya. Pulang ke rumahnya, ribut sama istrinya. Istri yang biasanya nurut, taat, patuh. Kok hari itu kayak bantah. Apa kata mereka? Oh ini gara-gara dosa yang kukerjakan. Langsung tahu mereka. Sehingga seorang muslim tatkala terkena musibah langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat sama Allah Azza wa Jalla. Kita ini milik Allah. Sebesar apapun kekuasaan kita, setinggi apapun jabatan, kita tidak akan pernah keluar dari genggaman Sang Pencipta. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah beliau itu jalan, tahu-tahu tali sandalnya putus. Putus tali sandalnya, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqila. Ya, kata orang-orang, gimana engkau baca innalillah gara-gara sandal putus? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Musibah. Musibah. Sandal putus ini musibah. Emangnya bukan musibah? Yang naik motor, tahu-tahu bannya kempes. Antum pikir itu bukan musibah? Mungkin antum berpikir, oh ini kayaknya kena paku di sana. Kena paku di sana. Ada ratusan motor yang lewat sana. Kenapa punya antum yang bocor? Berarti ada sesuatu sama kita. Ini kadang kalau orang-orang gak berpikir. Yang nyalahkan paku oleh betul. Sebab materinya tuh paku. Tapi kenapa paku itu nempel di sepeda antum, di roda sepeda antum, kok nggak nempel di rodanya orang lain? Itulah musibah. Bicara sandal, semua orang pakai sandal. Kenapa sandal anak yang putus talinya? Berangkat ke musola atau ke masjid, pulang sandalnya hilang. Mungkin kau akan berkata, ya Allah, padahal sandal anak ini nggak terlalu bagus, Ustaz. Kok ada ya maling yang mengambil? Pertanyaannya, kenapa tiap hari nggak diambil sama maling? Kok hari itu diambil sama maling? Musibah. Bisa jadi karena dosamu. Bukan karena sandalmu paling bagus. Tapi karena musibah yang menimpamu disebabkan dosa. Ahibati fillah. Allah itu murka
kepada pelaku dosa. Kenapa Allah murka? Orang ini berbuat dosa dengan nikmat yang Allah berikan. Allah kasih nikmat, dia gunakan nikmat itu untuk berbuat dosa. Yang kedua, dia berbuat dosa di tempat yang Allah ciptakan. Allah kasih fasilitas di tempat itu kau lakukan dosa. Yang ketiga, dia berbuat dosa dalam kondisi Allah melihat dia berbuat dosa. Nggak malu dia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di beberapa dosa yang Allah benar-benar menyatakan laknat. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ada ritual-ritual yang dilakukan di dalamnya penyembelihan untuk siapa? Untuk selain Allah. Wa la'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat orang-orang yang menyelamatkan pelaku kriminal. Melindungi. Ada orang melakukan perbuatan dosa, seharusnya diserahkan, seharusnya ditegakkan keadilan, malah dilindungi. Allah murka sama itu. Wa la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat yang melaknat kedua orang tuanya. Durhaka sama orang tua. Kasar kalau ngomong sama orang tua. Yang keempat, wa la'anallah man ghayyaral manar. Allah melaknat orang-orang yang memindah patok tanah. Dilaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal doanya, Rabbighfirli warhamni. Warhamni, Allah rahmati aku. Sedangkan dia terlaknat. Gara-gara apa? Perbuatannya sendiri. Sehingga terjadilah yang namanya musibah, jemaah. Ahibati fillah. Di antara musibah yang disebabkan oleh dosa adalah berkurangnya rizki. Hilangnya berkah. Berkurangnya rizki, kurang jumlahnya, hilang berkah. Gara-gara dosa. Ya, mungkin kita mengatakan, oh ekonomi di negeri kita ini minus. Minus berapa kemarin? Minus 2%. Penyebabnya COVID-19. Loh, tunggu dulu. Siapa yang menyebabkan adanya COVID ini? Kalau runtuhnya ekonomi disebabkan COVID, pertanyaannya, kok bisa ada COVID ini? Apakah kita akan mengatakan, oh konspirasi? Anggap konspirasi. Kenapa terjadi konspirasi? Ingat, alam ini tidak ada dengan sendirinya. Itu penyakit-penyakit tidak ada dengan sendirinya. Itu penyakit menular karena ada yang memindah. Itu penyakit ke orang ini. Kita dapat melihat jemaah, satu rombongan, ada satu yang positif, yang lainnya nggak positif. Iya, kalau kita berbicara secara matematika, orang yang membawa virus akan menularkan virus. Sehingga kita bisa buktikan di negeri kita ini. Biasanya ada tracking ya. Setelah ketahuan satu orang positif, akan dicari di keluarganya. Diperiksa semua. Ternyata nggak ada yang positif. Cuma fulan aja yang positif. Loh, katanya penyakit ini menular. Nah, tapi menular dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ada cerita satu keluarga. Anda baru dapat cerita ini sepekan yang lalu mungkin. Awal-awal di Jakarta nih. Ada satu keluarga ketika PSBB itu dia benar-benar menutup diri. Protek banget dia. Ya kita perlu jaga diri kita. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dia protek sampai dia belanja itu
pakai online semuanya. Setelah ojek itu datang ya, bawa sayur ini dia semprot ya. Ingat waktu awal-awal itu disiram lalu dijemur ya. Dia lakukan itu. Dengan harapan tidak terkena COVID-19. Subhanallah. Satu keluarga positif. Di rumah nggak pernah keluar. Loh, kok bisa Ustaz? Yang tiap hari keluar ini, kok malah nggak positif? Ya, penyakit itu dapat menular. Karena Allah yang memberikan izin dia untuk pindah. Tapi kita sebagai seorang muslim harus punya protokol kesehatan. Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita lari dari orang yang terkena juzam, kusta itu, lari dari dia supaya kita tidak tertular. Tapi kita harus yakin bahwa yang memindahkan itu penyakit Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la adwa, nggak ada penyakit menular. Itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kalau ada onta yang kena gatal-gatal yang sakit, terus dia kumpul sama onta yang sehat ini biasanya tertular. Sakit juga dia, kan berarti pindah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menyebabkan yang pertama itu sakit? Siapa? Dia tertular dari mana? Orang yang pertama atau onta yang pertama itu tertular dari mana? Kata dia, ya Allah yang kasih sama dia. Ya. Sebagaimana dia sebagai yang pertama tertular, yang terkena virus ini, yang ini pun yang memindahkan Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah. Di surat Al-A'raf ayat 96. Supaya kita tahu nih, bahwasanya musibah yang menimpa kita, yang menimpa negeri kita itu tidak lepas dari dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Ini penjelasan dari siapa? Penjelasan dari penguasa bumi dan langit. Penjelasan dari yang menurunkan air hujan ke bumi. Dan menumbuhkan biji-bijian dan buah-buahan dari bumi. Ini keterangan dari yang mewarnai ikan-ikan di lautan. Dari yang menciptakan paus dan hiu. Dari yang menciptakan singa, kijang, kelinci, dan segala yang ada di muka bumi. Allah jelaskan. Andai kata penduduk negeri itu punya dua sifat. Amanu wattaqaw. Dia beriman dan bertakwa. Dia beriman dengan hatinya. Dia ucapkan dengan lisannya. Dia praktekkan dengan raganya. Dia laksanakan perintah-perintah Sang Pencipta. Aturan-aturan yang dibuat, diikuti. Larangan-larangannya tidak dilanggar. Apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakat. Niscaya kata Allah, kami akan bukakan atas mereka berkah-berkah. Dari mana? Dari langit. Hujan turun tidak menyebabkan banjir. Hujan turun tidak menyebabkan jembatan itu patah. Hujan turun menumbuhkan, membuat orang-orang jadi sehat. Bayangin, ada hujan turun, orang-orang kekurangan air bersih. Subhanallah. Nggak berkah berarti tatkala air hujan itu turun buat mereka. Allah sebutkan, kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit. Wal ard, dari bumi. Allah akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Kita lihat berapa banyak petani-petani yang gagal panen karena sawah mereka tenggelam dengan air. Padahal nih hujan tiap tahun turun. Kita tahu ada musim hujan. Allah menetapkan hal itu. Tapi ada hujan yang berkah, ada hujan yang azab. Walakin kadzabu. Tapi mereka nggak mau beriman. Mereka nggak mau bertakwa.
Perintah-perintah Allah diabaikan, Quran dia asingkan. Sebagian orang tidak menyentuh Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Ini bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Insya Allah 2 bulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Itu orang pada sibuk baca Al-Quranul Karim. Tapi sepanjang tahun ditinggalin tuh Quran. Maka Allah katakan mereka mendustakan. Maka kami berikan hukuman kepada mereka karena pekerjaan. Karena kelakuan mereka sendiri, bukan orang lain. Mereka sendiri. Allah menyebutkan daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Ada sebuah negeri, Allah kasih contoh, ada sebuah negeri yang Masya Allah makmur negeri tersebut, datang rizkinya dari segala arah, kemudian mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian. Libasal ju' wal khawf, 2 pakaian. Yang sepertinya kita di Indonesia merasakan 2 pakaian nih. Ju', urusan perut, ekonomi. Wal khawf, ketakutan. Ya, karena kerjaan mereka sendiri. 2 pakaian, ju' wal khawf, lapar dan ketakutan. Dan itu yang menimpa kita. Ahibati fillah, siapa yang tidak kenal sama Qarun? Orang terkaya di masanya Nabi Musa alaihissalam. Kalau masyarakat melihat Qarun sedang keluar rumahnya bersama kendaraannya, jangan ditanya. Mereka itu menginginkan apa yang berada di tangannya Qarun dari kekayaan dunia ini. Dia kalau kita melihat ya, di jalan rombongan mobil Ferrari, rombongan mobil Lamborghini, rombongan moge. Itu biasanya orang-orang pada keluar lihat, ya Allah, Masya Allah, bagus banget ya. Ya Allah, kaya banget tuh orang ya. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kalau Qarun yang keluar? Bayangin. Allah menceritakan hal ini. Coba kita baca cerita Qarun ini. Allah menceritakan dalam Al-Quran Karim supaya kita ambil pelajaran. Di ayat 76 sampai 81. Nama suratnya surat Al-Qasas. Surat cerita. Bagaimana akhirnya, akhir ceritanya. Kalau dilihat, Allah memberikan peringatan kepada dia. Memberikan nasihat kepada dia. Agar berbuat kebaikan. Dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Malah dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini, aku mendapatkan harta seperti ini. Karena ilmu yang ada pada diriku. Lupa bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang membuat fulan kaya, Allah yang membuat fulan melarat. Allah yang membuat orang tertawa, Allah yang membuat orang menangis. Allah yang membuat fulan naik jabatannya, Allah yang membuat fulan di PHK dari pekerjaannya. Itu Allah Azza wa Jal. Maka jangan pernah mengatakan ana, aku. Ini dosa jemaah. Sulaiman ketika melihat itu singgasana Ratu Balqis ada di hadapan dia. Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Tidak mengatakan, oh karena aku. Sama sekali. Akhirnya Allah benamkan Qarun bersama harta. Kenapa sekarang ada istilah harta karun? Mengingat Qarun yang menghilang dari muka bumi ini bersama harta. Padahal jumlah hartanya itu. Orang yang mikul itu sampai bunyi jemaah. Orang-orang yang kuat itu mikul kuncinya ya. Itu sampai bunyi dari peran. Bukan 1-2 orang yang mengangkat.
Ada kelompok manusia yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun. Terus kenapa Qarun hilang? Karena dosa. Musibah yang menimpa dia karena dosa. Kalau kita membaca surat Al-Kahfi, baca nanti surat Al-Kahfi di ayat 32-43. Bagaimana Allah menceritakan tentang dua orang yang punya kebun. Yang satu tawadhu, bersyukur kepada Allah. Yang satu sombong, berbangga diri dengan hartanya. Lupa bersyukur kepada Allah. Allah hancurkan kebunnya dalam semalam. Dia nggak bisa berbuat apa. Cerita di surat Al-Qalam tentang 3 bersaudara yang mereka punya kebun luas ya. Akhirnya mereka bersepakat gimana nih kalau kita manen kebun ini pagi-pagi sekali sebelum orang-orang miskin keluar rumah. Supaya mereka nggak minta-minta. Akhirnya mereka berangkat. Subuh-subuh berangkat. Sampai sana, mereka tidak mendapati kebunnya. Mereka mengatakan, kayaknya kita salah jalan. Karena kebun mereka Allah bakar malam itu. Baru mereka sadar. Lalu Allah mengatakan, kadzalikal adzab. Wala adzabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lam. Seperti itu azab. Dan azab akhirat itu lebih dahsyat, lebih besar dari itu kalau mereka tahu. Kisah negeri Saba yang ada di Yaman. Sampai ada surat dalam Al-Quran namanya surat Saba. Bagaimana negeri yang makmur ya. Dengan kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Orang Sabah itu kalau mau panen, mereka tinggal bawa keranjang di atas kepalanya. Dia berjalan di kebunnya, lewat, udah penuh. Perjalanan itu kanan kiri penuh dengan kebun. Aman daerah mereka. Gara-gara mereka tidak bersyukur, Allah kirimkan apa? Tikus. Tikus. Yang menghancurkan bendungan air. Sehingga hilang negeri Sabah. Gara-gara apa? Tidak bersyukur. Gara-gara dosa. Ahibati fillah. Sebuah musibah yang turun di negeri. Ada musibah pribadi kita. Ya udah karena dosa kita. Musibah di rumah kita, di mobil kita, di kendaraan kita karena dosa-dosa kita. Tapi ada musibah Ustaz, yang menimpa, anak nggak ikut berbuat dosa Ustaz. Tapi anak terdampak. Iya, Allah udah kasih tahu kita. Ada musibah yang modelnya seperti itu. Yang menimpa semua orang yang ada di negeri itu. Sampai orang soleh pun kena musibah. Allah berfirman di surat Al-Anfal. Ayat 25. Nah, surat Al-Anfal ayat 25. Ada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Semuanya kena. Kalau kita bicara gempa yang menimpa sebuah negeri, ayamnya pun ikut tertimpa. Kalau dia punya kambing, kambingnya ikut terpendam. Kucingnya pun ikut. Bayi-bayi pun yang tidak punya dosa juga terkena itu musibah. Allah sudah ingatkan. Takutlah kalian. Peliharalah diri kalian dari musibah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Bukan hanya orang-orang zalim yang kena. Terus bagaimana Ustaz mereka? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Idza aradallahu biqaumin 'adzaban, asabal 'adzab man kana fi." Kalau Allah ingin memberikan azab kepada satu kaum, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di tempat itu. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Lalu mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Apakah mereka termasuk yang mengiyakan dosa-dosa yang dikerjakan? Kadang-kala kita nggak berbuat dosa, tapi kita mendukung perbuatan dosa itu. Tapi kita membiarkan perbuatan dosa itu. Terus nanti gimana Ustaz?
pada hari kiamat ketika dibangkitkan sesuai dengan niat dia. Ketika dia mengingkari kemungkaran tersebut, dia nggak setuju dengan kemungkaran tersebut dan berusaha untuk menghilangkan, maka Allah akan selamatkan dia. Tapi kalau musibah itu datang, semuanya kena. Sampai-sampai salah satu istri Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh, ada orang-orang yang baik? Apa kata Nabi SAW? Na'am. Idza kathurul khabath. Iya. Kalau kekejian, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan itu merajalela, mereka akan terkena. Mereka akan binasa. Ahibati fillah, yang terakhir nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, beliau pernah berceramah mengatakan kepada orang-orang Ansar, kepada orang-orang Muhajirin, ya ma'asyaral muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna, ada 5 perkara yang kalau kalian ditimpa oleh perkara ini dan aku berlindung kalian tidak sampai mendapatkan musibah-musibah ini. Ada 5 perkara. Kalau 5 dikerjakan, ada 5 musibah yang kalian akan dapat. Yang pertama beliau mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah perzinaan, tidaklah perbuatan kekejian di satu kaum ini nampak muncul jamaah. Yang awalnya sembunyi-sembunyi, akhirnya perzinaan itu menjadi sesuatu yang wajar di masyarakat. Mereka sampai mengumumkan. Subhanallah. Sampai mengumumkan. Sepertinya masa itu telah tiba. Di mana orang bisa merekam perzinaan mereka. Lalu dia sebarkan. Sehingga orang-orang satu kampung tahu fulan dan fulan berzina. Dan mereka melihat perzinaan itu. Tidaklah perzinaan itu nampak di satu kaum. Kemudian mereka mengumumkannya. Sekarang ini anak-anak kuliah. Sedih kita melihatnya. Semoga mahasiswa-mahasiswi yang ada ini dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Karena tatkala laki perempuan jalan bersama berduaan, yang ketiganya bukan bapaknya, bukan walinya, yang ketiganya adalah syaitan. Sehingga sampai dikatakan sulit di beberapa kampus itu mendapatkan mahasiswi yang masih gadis. Biasa. Na'udzubillah. Apa yang akan menimpa mereka? Maka akan datang kepada mereka ta'un, ini wabah Black Death, dan penyakit-penyakit yang belum ada pada kaum sebelumnya. Dan sepertinya COVID-19 ini salah satu penyakit yang belum ada sebelumnya, yang sekarang menimpa seluruh dunia, di mana yang namanya perzinaan sudah menjadi hal yang biasa di berbagai negeri. Dan di Indonesia, kalau kita lihat media-media yang mengajak kepada perzinaan, na'udzubillah, bagaimana dimunculkannya, ada pelakon film porno diwawancarai, bagaimana berita yang ada menampakkan pornografi, porno aksi. Sudah. Maka Allah akan berikan musibah itu. Walam yanqusul mikyal wal mizan, dan tidaklah mereka itu ngurangin takaran, ngurangin timbangan, illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil ma'unah wa jawri sultan alaihim. Mereka akan ditimpa dengan 3 perkara. Kalau kita nggak jujur dalam berdagang, kalau kita curang dalam perdagangan kita, maka apa yang akan ada? Mereka akan ditimpa paceklik. Harga yang naik. Naiknya harga. Biaya yang meninggi. Yang ketiga, penguasa yang zalim.
mereka akan dapat kezaliman dari penguasa. Kita harus introspeksi diri. Tatkala kita mendapatkan pemimpin, penguasa yang tidak adil, coba lihat, gara-gara ngurangin timbangan. Gara-gara rakyatnya ini curang dalam berdagang. Maka Allah berikan hukuman, melonjaknya harga, besarnya biaya, kemudian kelaparan atau musim kemarau yang panjang. Setelah itu kezaliman penguasa. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Walau lal bahaim lam yumtar. Dan tidaklah orang-orang itu menghalangi orang dari zakat mereka. Tidak menunaikan zakat mereka. Ada orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan hukuman. Apa hukumannya? Allah tahan air hujan. Kalau bukan karena binatang-binatang, Allah nggak akan kasih hujan. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhabu ba'da ma fi aydihim. Tidaklah mereka berkhianat terhadap perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulnya. Mereka nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama Rasulnya. Allah bikin perjanjian supaya kita mentauhidkan Allah, tapi malah mereka meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah Rasul SAW. Apa yang akan terjadi? Maka Allah akan kirim musuh yang menguasai mereka. Akan dijajah. Kalau tidak dijajah secara keseluruhan, di hadis ini disebutkan, ya dijajah secara ekonomi, dijajah. Sebagian yang mereka miliki itu akhirnya diambil oleh musuh. Yang seharusnya dinikmatin oleh mereka, diambil. Yang terakhir kata Nabi SAW, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin mereka itu meninggalkan berhukum dengan kitab Allah dan tidak mau mengambil yang terbaik dari apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran Karim, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka sendiri, keributan di antara mereka sendiri. Bukan musuh yang datang, tapi ribut sendiri. Setelah kita tahu musibah itu karena dosa, maka keluar dari musibah adalah dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itulah yang bisa Anda sampaikan. Hadis yang terakhir ini itu diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim ya. Tadi Anda menyebutkan Ibnu Hibban, yang betul diriwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim berkaitan dengan 5 musibah yang Nabi SAW meminta perlindungan agar para sahabat dari Muhajirin tidak mendapati, tidak menemui hari-hari itu. Dan seakan-akan kita menemui sebagian darinya. Nah, mari kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair.